Alhamdulillah kita di Majelis Selasa kedatangan beberapa tim yang memang rutin hadir di Majelis Selasa. Nah, kebetulan mereka nih kiai-kiai semua nih, ustadz-ustadz semuanya. Kiai. Nah, kita pengen ngambil ilmunya nih. Ada Ustadz Iwan Kurniawan, kita biasa manggil Abah Ajib. Gimana, sehat, Bah? Alhamdulillah sehat, Bib. Masya Allah. Gimana bisa ya, Bib? Alhamdulillah. Ada Ustadz Syukron. Beliau lulusan Lipia Jakarta. LC. Lulusan Cilandak. Tapi pemikiran NU ya. Bukan pemikiran Saudi gitu ya. Ada Ustadz Izhar, beliau Ustadz sekaligus produser. Wah, ini yang ajib ini, Hafiz, LC, produser film. Aduh, malu kita. Udah. Selesai. Ada apa-apanya nama. Jadi kadang Majelis Selasa itu merasa terhormat kalau kedatangan Ustadz Izhar. Wah, iya. Pertama karena kualitas gambar Majelis Selasa Jadi meningkat. bagus ya? Terus suasana jadi lebih terang. Otomatis senyum juga makin lebar. Jadi beliau juga banyak membantu Majelis Selasa nih Ustadz Izhar. Terima kasih banyak. Mumpung lagi pada kumpul di sini nih, kita mau ngobrol-ngobrol masalah seputar Ramadan ya. Ah iya, menarik. Seputar Ramadan, kita lagi masih di bulan Ramadan. Tapi ntar ada pembahasan yang di luar di luar dari bulan Ramadan. Jadi kita ada pembahasan yang sifatnya enteng tapi bermakna gitu ya. Dari Abah Ajib dulu deh nih. Ane mau lihat pendapat antum tentang sufidatis syayatin ya. Katanya setan itu terbelenggu di bulan Ramadan. Itu terbelenggunya gimana? Kok masih banyak yang maksiat gitu di bulan suci Ramadan. Kemarin ada yang bagi-bagi sampah gitu kan di orang Parsel sampah ya. Seorang YouTuber gitu kan. Prank. Ngeprank sampah gitu kan. Pakai gamis lagi. Ya Allah. Kurang ajar emang. Udah pakai gamis cuman laganya kayak setan gitu kan. Iya. Nah, coba Abah Ajib. Iya. Gimana nih? Jadi memang hadis ini banyak lafaz ya. Ada yang kalau riwayat Imam Ahmad itu tughallu fihi syayatin. Kemudian Imam Bukhari sulsilati syayatin. Lafaz yang lain sufidati syayatin. Menunjukkan pada makna yang sama yang kalau kita terjemahkan mungkin dirantai atau dibelenggu gitu. Lalu kemudian muncul pertanyaan seperti tadi. Ini gimana? Seperti apa bentuk di rantainya setan di bulan Ramadan ini? Toh banyak sekali kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan yang malah di bulan biasa tidak ada. Benar. Nah, para ulama tuh ada beberapa pendapat ya, diantaranya ada yang mengatakan bahwa dikarenakan kaum muslimin itu sibuk dengan ibadah Ramadan, maka setan itu tidak mampu untuk menggoda. Adapun bagi mereka yang tidak sibuk dengan Ramadan, ya tetap setan berfungsi gitu ya, tipu dayanya dan lain sebagainya. Tetapi sih menarik ketika Imam Ahmad, begitu juga ulama kontemporer Syekh Utsaimin ditanya tentang hal ini, ya rata-rata sih menyampaikan bahwa kita harus menerima secara zahir hadisnya, literal gitu. Ya secara literal bahwa memang Dibelenggu. setan itu dibelenggu. Nah, kalau memang pendapat ini yang kita ambil, dan saya cenderung memilih pendapat ini, justru inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini betul-betul mendidik hati kita, mendidik nafsu kita gitu. Jadi cara kita mengenal diri itu ya di bulan puasa. Sebenarnya lo nih orangnya kayak gimana sih? Nah, jadi kalau kita ingin tahu diri kita, gitu. ingin tahu diri kita, kenali diri kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena nggak ada fungsinya setan di situ. Jadi kalau misalnya kita mendengar hadis-hadis tentang anjuran banyak amal di bulan puasa kita nggak tertarik, itu nggak ada setannya di situ. Itu nafsu, gitu loh. Kemudian kita tahu bahwa di bulan ini lebih baik kita sibuk ibadah, kemudian masih ada hasrat untuk maksiat. Itu menunjukkan bahwa itu juga nafsu kita, tidak ada peranan setan di situ. Jadi yang pertama kali Allah lakukan, dibuat kita ini kenal dulu dengan diri. Jadi mengenali diri di bulan Ramadan itu ya salah satu cara juga biar Allah salah satu cara Allah biar tahu tentang diri kita. Betul, gitu ya. betul.
Nah, setelah masing-masing kita kenal sejauh mana posisi hati kita, posisi nafsu kita, Allah berikan perangkat tarbiyah di madrasah Ramadan ini. Satu, dikasih puasa dulu. Artinya untuk apa sih? Fisiknya dulu. Ya, fisiknya dilemahin. Mungkin nafsunya masih amarah gitu ya, Iya, masih. itu kayak apa? Dokter Salim kan sempat ngomong Ya, kalau ya. fisiknya dilemahin, dia nggak bisa buat. Ya. Bener ya? Ustaz Abdul Somad juga ada tuh yang viral-viral di TikTok itu. Jadi Iya. mungkin dorongan dia masih kuat kepada kejahatan gitu ya, tapi karena fisiknya lemah, maka mungkin dorongan itu menjadi tidak wujud ya. Nah, kemudian setelah puasa juga intinya kan pengendalian diri ya. Benar. Pengendalian diri kan juga bicara tentang hati. Gitu. Manusia itu kan pada umumnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Koruptor itu tahu kalau korupsi itu nggak boleh. Pencuri itu tahu kalau mencuri itu nggak boleh. Tapi Gitu. Tapi kenapa masih melakukan? Berarti kan itu masalah nafsu, bukan masalah tahu dan tidak tahu, bukan masalah baik atau tidak baik. Tapi ini apa namanya? Kadang kita lihat tadi kan orang yang berpuasa berarti dia orang yang mampu mengendalikan diri dan jauh dari pengaruh setan itu tadi. Nah, terkadang kita lihat ada orang berpuasa, tapi saat dia berpuasa itu karakter-karakter buruk itu masih saja. Ya. Kayak misalkan dia puasa tapi dia bohong juga. Dia puasa dia ninggalin sholat juga. Itu gimana? Nah, untuk sampai pada kesimpulannya begini. Tadi setelah Allah berikan perangkat yang pertama itu adalah puasa, intinya adalah pengendalian diri. Yang harus diperbanyak di bulan ini kan sholat. Nah, intinya kalau kita kaji falsafah sholat itu untuk apa ya? Di satu sisi kan sholat itu adalah hubungan terkuat antara seorang hamba dengan Allah. Bahkan di antara karakter hamba yang dekat kepada Allah itu sholatnya khusyuk. Tapi kalau kita lihat surat Al-Ma'un, orang yang sholat itu celaka. Kenapa? Lalai. Lalai itu apa sih? Pertama, riya. Kedua, pelit. Yamna'una wal itu kan pelit. Ya. Untuk memberikan bantuan yang sifatnya sepele aja dia nggak ngasih. Artinya, dimensi sosial dia bermasalah, dimensi spiritual dia kepada Allah juga bermasalah. Yang seharusnya sholat itu memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan sesama manusia. Dan sholat di saat yang sama adalah dia bisa menghindarkan daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu. Karena mungkin orang Allahu Akbar atau dia berbuat maksiat. Masya Allah Akbar berbuat maksiat. Ada, Bib. Makanya cara Anak-anak yang jago. Anak-anak yang kupluk itu, Bib. Sholat tapi dia keblinger itu. Ya, itu bukan sholat lagi. Itu kagak sholat. Emang dia niat dari pertama udah mau ngejelekin gitu. Iya. Tapi ketika kita masuk ke sholat kita akan merasa kalau bahasa Jawa tuh apa? Ewah, pekewah gitu. Nggak mungkin kita mau bercanda. Mau aneh-aneh karena kita lagi ibadah ya. Lagi ibadah. Dia bukan lagi ibadah. Nah, terus apalagi ibadah yang dianjurkan di bulan puasa ini setelah sholat? Rasa kayaknya hubungan sosial deh. Sosial tuh di bulan Ramadan tuh empati deh. Kita rasain sekarang empati. Sekarang kan zaman-zaman sekarang ini kan kita orang lagi pada kesusahan sekarang nih. Ya kan orang lagi pada butuh makan, butuh kasih sayang, butuh yang namanya apalagi persaudaraan gitu. Ramadan berkenaan dengan COVID-19 pandemi ya. Iya. Apalagi Indonesia juga terakhir dinobatkan sebagai negara paling dermawan katanya ya. Benar. Dari segi volunteering, dari segi kerelawanan maupun dari segi donasinya yang paling besar gitu ya dari segi tingkat partisipasinya. Emang Indonesia itu terkenal sama gotong royong. Jadi kalau gotong royong, ketika ada yang kesusahan kita pasti bantu. Yang belum tentu ya, kita nggak mendiskreditkan beberapa negara, tapi belum tentu di negara lain itu dilakukan. Karena ya wallahualam ya orang Indonesia tuh sifatnya kesian gitu sama saudaranya, tetangganya. Mudah Bahkan berempati. teman-teman kita yang saudara-saudara kita di Palestina paling banyak kan Iya. mendapatkan bantuan dari Indonesia. Padahal Indonesia sendiri ya kalau kita lihat ya tidak semua penduduknya berkecukupan gitu. Tapi masih ada sifat ini nih, makanya ada hadis ketika dia itu bersedekah di masa tersulitnya dia itu adalah sedekah terbaiknya dia. Iya. Orang kalau kaya sekarang percuma. Dia sedekah cuman kasarnya misalnya 1 juta gitu. Dari hartanya dia mungkin puluhan miliar, dia cuma harga 1 juta. Mungkin di mata orang lain, wah ini banyak banget. Padahal sebenarnya dia cuma Sekian persen dia gitu loh. Kayak kisahnya Sya'ban, tahu nggak? Yang pas dia ngasih makan setengah roti itu. Iya. Ketika dilihat sebelum dia meninggal, sebelum dia masuk sakaratul maut, kemudian dilihat di videonya, divideokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayatnya kan. Mata kita semakin tajam ketika
mau sakratul maut, dilihat, wah pahalanya gede banget, padahal cuma ngasih setengah roti. Kenapa nggak semuanya? Sya'ban tuh kayak ngigo sebelum dia meninggal. Kenapa nggak semuanya? Karena pahala yang begitu besar itu baru setengah roti. Karena Sya'ban pada saat itu dia cuma punya 1 roti gitu loh. Kemudian dikasih setengah roti, itu berarti setengah dari hartanya buat. Jadi intinya bukan dari berapa banyak yang kita beri, tapi adalah berapa banyak yang kita punya, kemudian kita berikan setengahnya atau 3/4 atau semuanya. Ada hadis afdhalus shadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Sudah sahih. Nah, jadi gini. Tadi kan setelah sholat anjurannya kita juga banyak bersedekah, banyak memberi. Bahkan ada satu ritual tahunan kan, zakat Fitrah. Intinya zakat itu apa sih? Translate-nya zakat apa? Terjemahnya zakat itu kan pensucian. Pensucian. Nah, artinya ini juga hati. Setelah tadi mengenal, dilemahkan dengan puasa, dibersihkan mazmumahnya dengan sholat, ya, mahmudahnya juga ditumbuhkan dengan sholat. Jika ada yang masih kurang, itu ditambahin lagi zakat untuk membersihkan. Menyempurnakan ya? Menyempurnakan. Masih ada lagi. Perbanyak tilawah. Perbanyak wirid zikir. Untuk apa? Melembutkan. Jadi madrasah Ramadan tuh lengkap. Terus Bahkan kalau semua itu masih kurang, ada satu lagi. Lailatul Qadar. Iya, benar. Apa yang nggak didapat di hari-hari yang lain, kejarlah di malam itu. Minta apapun. Pintu langit terbuka. Jadi wajar kalau ada hadis yang mengatakan celaka orang yang masuk bulan Ramadan, keluar tidak dapat apa-apa. Tadi barusan dijelasin juga. Gitu. Ada juga yang ritme Ramadan itu biasanya di awal-awal tuh naik banget kan. Terus Mas mau udah pertengahan udah tet aja. Sampai akhir habis. Kalau sekarang kagak tarawih kan di mana? Iya. Di masjid. Dari awal sudah kagak naik gitu ya. Dari awal kagak naik. Tapi kalau ada tarawih pun di awal tuh full. Iya. Di akhir udah tinggal 5 orang doang kan. Tinggal 5 orang doang, satu imamnya, 4-nya pilar. Nah, itu kan biasanya fenomenanya juga berkaitan sama mudik ya. Biasanya kan pertengahan Ramadan itu kan orang-orang udah persiapan mudik. Mudik apa pulang kampung misalnya? Mudik apa pulang kampung tuh? Beda, mudik sekarang kita ikut anjuran pemerintah untuk membedakan. Mudik itu beda. Tolong ini masalah mudik dan pulang kampung itu kita lebih cermat. Iya. Kita nggak boleh salah. Sekarang ini dengan situasi COVID-19 ini gitu kan, orang kan udah nggak, ya harusnya udah nggak berpikir pulang kampung lah ya, karena juga di mana-mana tuh udah di inilah. Harusnya mereka lebih mudah. Artinya bisa semakin stabil gitu. Stabil. Ya menjadikan kayak tadi ya, etika, menjadikan rumah kita tuh sebagai masjid gitu kan. Iya, etika itu sholat penting. berjamaah, etika. Kalau perlu mengkhususkan kamar tadi misalnya. Benar. Uzlah. Dia artinya harusnya bisa semakin maksimal sebenarnya gitu kan. Benar. Apalagi kan kita nggak dituntut kerja sekarang gitu kan, work from home gitu kan. Tapi memang gini, itu seharusnya itu idealnya. Idealnya kita menjadikan rumah kita itu madrasah Ramadaniyah terkecil gitu ya di dalam masyarakat kita, dijadikan masjid. Tetapi memang realnya di lapangan ini juga menjadi keluhan ini, beberapa orang curhat juga. Selain yang pertama mereka itu tidak paham bagaimanakah mentarbiyah keluarga di bulan Ramadan. Ini satu. Yang kedua, mereka itu kebingungan sampai ada meme tuh. Kepala keluarga nggak bisa jadi imam sholat. Gimana itu bingung makanya. Tapi itu ada baiknya. Ini COVID ini sebenarnya takdir buruk yang berujung pada kebaikan. Makanya semua takdirnya Allah buruk dan baik dan buruk itu pasti berujung pada kebaikan. Bayangin orang yang tadi nggak pernah jadi imam, itu juga jadi imam. Itu kan coba. Justru latihannya dia sebenarnya. Ente murojaah hafalat ya sekarang? Kamu murojaah. Malu kita nggak masa hafalan kita dikit-dikit dulu. Ya kita harus pede dong depan itu. Justru momentum kita untuk murojaah lagi gitu kan. Selama ini mungkin kalau di masjid kan kesempatan untuk jadi imam itu kan sangat terbatas. Tapi ada rasa ini adalah kesempatan yang bagus banget. Memang COVID ini adalah itu tadi takdir buruk yang berujung kepada kebaikan. Oke, orang tuh mesti percaya deh, apa takdirnya Allah pasti baik. Ya ini barangkali inilah makna, salah satu makna dari ayat Allah kali ya. Wa'asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Benar. Jadi kita benar-benar bisa evaluasi diri. Benar. Untuk keluarga. Dan sebenarnya di bulan Ramadan di masa pandemi seperti ini jadi momentum terbaik buat setiap kepala keluarga itu untuk mendidik mentarbiyah keluarganya. Yang bahkan tadi kalau Habib Idrus tadi bilang kan amal Ramadan tuh selain sholat, zakat yang dijelaskan oleh Abah Iwan tadi kan amal sosial ya. Tapi ternyata ada hadis, Bib. Ada hadis yang ini sahih. Yang kalau kita terapkan cocok banget dengan suasana seperti ini.
maknanya Rasul tuh mengatakan man yu'addiba waladahu gitu ya, barang siapa yang mendidik anaknya gitu ya, menjadi anak yang baik gitu ya, kana khairun lahu min an yatasaddaq la yaumin ala masakin. Jadi barang siapa yang mampu mendidik anaknya, mendidik keluarganya, itu pahalanya lebih baik bagi dia daripada dia bersedekah setiap hari buat fakir miskin. Artinya memang ini momentum di ekonomi sedang sulit, nggak ada alasan kita nggak bisa bersedekah, tapi bisa kita ganti dengan amal yang lebih dahsyat, didik keluarga kita. Amal yang sederhana, makan bareng. Benar-benar itu setuju banget ya. Itu bahasa Rasul tuh emang oke buat orang yang nggak punya uang dan punya uang gitu ya kan. Cocok lah hibur ya. Jadi kita semua yang nggak punya uang pun bisa punya kesempatan. Tapi tetap Rasul kan disebutkan ya, karena ajurin nas bil khair wa ajudu ma yakunu fi Ramadan. Iya. Udah gitu disebutkan seperti rihal mursalah ya, seperti apa namanya, angin yang berhembus. Angin berhembus kan berasa tapi kan nggak tahu siapa yang ngasih gitu kan, tahu ada anginnya. Itu bagus banget. Jadi dua-duanya Rasul tuh selalu seimbang dalam memberikan arahan terhadap umatnya. Bagus banget. Nah, ini masuk ke pertanyaan Ustadz Syukron tadi. Jadi jawabannya, banyak sekali orang yang terjebak kepada ibadah ini sudah menjadi ritual. Iya. Ritual yang tidak bermakna, hanya sebuah ya ritual, sesuatu yang diulang-ulang tanpa ada pemaknaan. Nah, ini mungkin kalau kita perdalam lagi, perasaan ihsan itu sudah tidak ada gitu. Jadi dalam bersyariatnya dia kuat, tetapi merasakan bahwa semuanya itu dilihat, dipantau, diperhatikan, atau rasa lah ya, istilah ihsan itu kan kalau kita simpulkan membawa rasa kepada apa yang kita lakukan tiap hari ini udah nggak ada. Ya sehingga wajar puasa banyak, nggak ada rasanya, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan apa-apa. Kasar bicaranya tetap gitu kan, kemudian maksiat juga masih terus dijalani. Memang itu sudah menjadi ritual ya. Kalau sudah menjadi ritual ya tidak akan berdampak apa-apa. Tapi ada psikolog yang ngomong nih, katanya kalau kita 21 hari kita melakukan amalan puasa, terus kita berbuat baik, kita melatih diri kita segala macam, itu kita akan berubah. Mbah Haji itu di tradisi, jadi kebiasaan. Cara merubah orang itu dengan istiqomah selama 21 hari. Ramadan kan 29 hari lah, karena kan biasanya kan sekitar 29 hari dalam Islam. Jarang banget yang 30. Jadi dalam waktu 29 hari kita punya ekstra 1 minggu buat kita 8 hari lah untuk kita tuh bisa benar-benar ready lah di start yang benar-benar yang paling nggak di hari ke-9 kita udah mesti ready agar 21 hari kemudian kita bisa merubah sikap kita. Karena aneh sih sepakat dengan perkataan psikolog itu ya. Artinya kalau kebiasaan sudah sampai ke 21 hari, dia sampai titik dia sudah rutinitas biasa. Bener. Tapi barangkali cocok juga yang dengan sampaikan oleh Mbak Iwan tadi, dia 21 hari melaksanakan tapi tanpa pemaknaan gitu ya. Nggak ada maknanya. Jadi nggak ada maknanya, jadi nggak bernilai. Terus gitu gimana? Kan. Apa jalan keluarnya dong? Nah, Anda sepakat dengan ihsan ini, Bib. Buat mereka tuh apaan? Jadi gini, kalau dalam sholat tadi kan fawailul lil musallin ya. Kalau dalam puasa kan jelas rubba shaimin laisa lahu min syiyami. Jadi memang sudah menjadi ritual yang dia dapatkan adalah laparnya, kemudian hausnya, kebiasaan yang dilakukan setiap. Saya lupa dulu ada seorang mulhid di zaman salafus saleh. Ateis ya? Ya, ateis di zaman Rasul. Bukan, di zaman salafus saleh lah. Salafus saleh. Nah, dia masih sholat gitu loh. Ketika ditanya, "Kenapa kamu masih sholat?" Saya lupa namanya, Sholah Abdul Kudus atau siapa, saya lupa. Dia mengatakan as-sholatu adatul bilad, adatul balad, warahatul jasad, wasalamatul aqli wal aulad. Jadi dia tidak memaknai bahwa itu adalah kebutuhan dia untuk. Bentar, lu arti dulu yang tadi. Oh. Iya, itu penting nih. Nggak semua kita bisa usaha. Sholat itu kata dia adatul balad, kebiasaan negeri. Kebiasaan negeri itu ya. Warahatul jasad buat badan sehat karena gerak gitu kan, senam. Wasalamatul ahli wal aulad. Jadi di saat itu mungkin ada hukuman takzir kepada orang yang nggak tidak sholat menjalankan gitu. sholat. Jadi dia tidak merasa bahwa sholat itu cara dia mendekatkan diri pada Allah. Jadi hanya sebuah ritualitas mata tanpa memaknai bahwa sholat itu kebutuhan hamba kepada Allah. Gitu. Anda tuh pengen fokus gimana sih sebenarnya Ramadan itu bisa ngebawa orang yang tadinya non muslim lah ya,
menjadi ketika melihat orang yang berpuasa itu kemudian hati itu jadi tergerak gitu. Ini banyak terjadi loh di berbagai belahan dunia gitu kan. Orang ketika berpuasa dia empatinya besar gitu. Malah justru orang yang nggak puasa tuh dikasih makan. Iya nggak, Abah Haji? Iya, iya. Ini penting juga nih. Sebagai Ramadan sebagai syiar kita untuk memperjuangkan atau menebarkan kasih Islam kasih lah atau Islam cinta di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Ini gimana pemahaman antum nih, antum semua nih, tentang hal ini nih? Penting juga nih untuk kita bahas nih di sini. Iya. Gimana Ustaz Izar? Iya, artinya bahkan masyarakat non-muslim sendiri ya, dari ritualitasnya umat Islam di Ramadan itu banyak di antara mereka yang kemudian menikmati itu. Yang pertama, menikmati kebersamaan, suasana Ramadan. Bahkan juga banyak di antara mereka yang ikut puasa gitu. Ikut puasa, bahkan mereka sendiri ikut merasakan bagaimana efek dari puasa itu, baik secara kesehatan, secara ruhi dan sebagainya gitu ya. Nah, benar. Mungkin pertanyaan Habib perlu lebih menukik gitu. Perlu nggak setiap bulan Ramadan itu ada razia menutup warung-warung gitu? Ya ini sebenarnya kayak pancingan aja. Biar ada pertanyaan. Jangan gitu. Jadi emang kalau menurut hemat kita sih, ya silahkan saja lah. Kalau emang itu bagian dari kebijakan satu pemerintahan daerah, kita kan nggak bisa ngelawan. Ya kalau itu sudah menjadi sebuah perda ya. Itu silahkan saja. Ya. Kita nggak bisa lawan perda. Iya. Tapi cuman kalau kita ini kan, ya Islam itu kan Islam yang benar-benar saling mencintai, saling mengasihi gitu. Karena apalagi bulan Ramadan nih, ya udah sih kalau misalnya ada yang nggak puasa tuh jangan dipermalukan gitu kan. Ada yang nggak puasa tuh, gimana caranya biar mereka tuh ikut-ikutan kita, biar ikutan kita biar puasa juga gitu loh. Nah ini mu'allafat qulubuhum ya, kita memberikan mereka itu sebuah kasih sayang sehingga mereka tuh paham, oh ternyata tuh Islam tuh nggak sekeras apa yang dia pikirkan gitu loh. Nanti Islam tuh lebih mudah gitu loh. Ya barangkali itu penting ya Bib ya. Sama kita perhatikan teman-teman kita kaum muslimin ketika sudah merasa dirinya melaksanakan perintah Allah taat, semestinya dia nggak merasa dirinya paling taat gitu ya. Sehingga ini yang terjadi di lapangan ketika dia taat, dia merasa taat, jadi orang lain udah, lu nggak apa efek dari ibadah lu. Itu kan yang kita, padahal nih ada kisah nih Pak, menarik dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini kan siapa sih nggak tahu? Semua orang tahu. Kesolehannya, ketakwaannya, kedekatannya bersama Rasul. Bahkan Rasulullah mengatakan tentang Sayyidina Abu Bakar itu, ama anta ya Abu Bakrin awwalu min ummati man yadkhulunal jannah. Adapun engkau Abu Bakar, orang pertama dari umatku yang akan pertama kali masuk surga. Tapi ajib nih, ketika Abu Bakar itu dipuji, Sayyidina Abu Bakar kan Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar engkau orang yang baik hati, engkau dekat dengan Rasul, engkau yang mudah menangis. Tapi ketika dipuji orang yang sudah tidak diragukan ketaatannya, dia mengatakan, Allahumma innaka a'lamu minni binafsi, wa ana a'lamu binafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, waghfir lima la ya'lamun, wa la tu'akhidni bima yaqulun. Lihat, orang yang sudah solehnya itu bukan kaleng-kaleng. Tapi dia nggak merasa soleh. Iya. Ya Allah, kau lebih tahu tentang aku daripada aku. Soalnya dia nggak pantas. Benar. Dan aku lebih paut daripada mereka yang memujiku. Benar. Ya Allah, maafkan aku atas apa yang tidak mereka ketahui. Apa yang mereka sangkakan kepadaku gitu. Iya, jadi ini soleh ini bukan kaleng-kaleng lah kita. Kalau perkataan yang disandarkan ke Umar itu benar nggak sih? Yang katanya Umar mengatakan kalau seluruh umat manusia itu masuk surga, satu yang tidak, maka aku khawatir itu adalah Umar. Aku gitu ya. Jadi ya, wallahu ta'ala ya. Bahkan ya Umar sendiri ke Hudzaifah bin Yaman ya, yang sahibu sirri Rasulullah itu yang menyimpan nama-nama munafik. Benar. Dia bahkan mengatakan, apakah aku termasuk dari golongan itu? Di antara nama-nama itu, maksudnya dia khawatir sekelas gitu. Munafik gitu. Jadi kalau dalam dunia perkartunan itu, anime Jepang itu kan ada Samurai X itu. Yang samurainya itu, katana yang dia bawa itu, tajamnya itu ke diri. Jadi dia balik tajamnya itu bukan untuk menghabisi lawan, malah kena diri ke diri sendiri ya. Mungkin karakter orang bertakwa itu begitu. Benar. Dia selalu suuzon kepada dirinya agar gitu. dia bisa terus istiqomah. Ada lagi nama seorang salafus soleh yang namanya itu harum. Namanya Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini
hidup sezaman dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Bahkan dikatakan Seorang tabiin lah. iya, Seorang- tidak ada orang soleh di zaman ini yang melebihi Imam Hasan Al-Basri. bukan Muhammad bin Wasik. Wasik. Tapi ketika di itu apa kata beliau? Beliau Masya Allah dengan malu dengan mengatakan, wallahi lau ana yujad li dzunubirih maqadartum an tadunu minni minnat nirihi. Gitu ya. Demi Allah, sekiranya dosa itu memiliki bekas, kalian tidak akan mampu berdekatan dengan diriku karena baunya busuk diriku ini. Jadi orang yang sudah kesolehannya itu dipuji bukan orang biasa oleh para ulama, tapi dia nggak merasa soleh, Bang. Ya. Ini yang barangkali sehingga orang yang non muslim tadi Bib ngelihatnya ini benar-benar teladan nih. Nah, kita Buah ibadahnya itu ada. Nah, kita kepengen juga nih teman-teman yang nonton ini nih, kita pengen ayo dong. Kalau soleh itu ngajak orang lain juga gitu. Iya. Kalau memberikan contoh tuh contoh yang baik sehingga orang tuh ngeliat kita tuh jadi oh ternyata Islam tuh benar gitu loh. Islam tuh mesti kayak gini gitu loh. Islam tuh nggak yang ente tuh soleh sendiri gitu loh. Kamu tuh nggak yang soleh sendirian. Kamu tuh bisa ngajak-ngajak orang lain. Kalau gitu. kalau kata Dan nggak yang malu gitu loh. Oh jadi kalau jadi orang Islam tuh harus yang kayak begini. Yang penting kan kita nggak syiar dulu gitu. Yang penting kita kalau ngeliat kalau kata anak-anak ini Bib, lu masuk surga mau sendirian emang enak di surga sendirian gitu. Jangan sendirian, ajak teman-temannya gitu, ajak keluarganya gitu. Tapi memang tadi uslub mengajaknya itu kan ada model apa yang kita sebut mutawi itu kan. Iya. Jadi razia ketika sholat berkumandang. akhirnya malah nggak ada keikhlasan. Dan yang benar itu mereka yang sudah soleh menunjukkan akhlak yang baik. Benar-benar. Jadi tidak serta-merta misalnya ada panggilan azan lewat gang, kemudian ada orang yang malah ketawa-ketawa, tidak seolah-olah tidak mendengar azan, dia nggak bilang permisi atau apa, dia merasa lebih baik dari mereka. Nah mungkin tidak seperti itu. Itu biasanya yang kayak begitu, Bah. Itu yang biasa kayak gitu tuh. Wallahu a'lam ya. Kita nggak bisa nyari hati orang. Tapi itu justru yang membuat nama Islam. nama Muslim tuh menjadi ya kurang begitu hangat gitu loh. Iya. Kita tuh kepengen tuh Muslim tuh yang hangat sama orang, nggak sama non Muslim juga. Sama Muslimnya juga mesti baik gitu loh. Jangan main judge aja ini yang tahlilan, yang maulid nih, pokoknya orang-orang yang bejat, orang-orang yang nggak benar, orang-orang nggak ini. Nah kalau itu mah Bib, Orang-orang yang nggak, kalau orang yang di luar dari Islam yang misalnya. begitu atau apalah. itu orang yang kurang gaul ya, kurang Makanya. mainnya kurang jauh gitu, mainnya kurang Ya jauh. kita nggak nyebutin siapa ya. Iya, nggak Artinya usah. kan, ini kan berasa banget gitu loh di negeri kita kan. Bahkan Iya, banget. ini yang pernah kita sampaikan juga nih kepada teman-teman para aktivis dakwah yang ketika anak muda punya semangat tinggi-tingginya, ketika melihat perbedaan itu ya ente tenang dulu, jangan mudah memvonis ini salah itu salah, gitu kan. Bahkan ada nasihat unik dari Sufyan Ats-Tsauri, tabiin atau siapa tuh Pak? Sahabat atau tabiin ya. Beliau tuh mengatakan idza ra'aita ar-rajula ya'malu bil amali alladhi qad ukhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Kalau engkau melihat seseorang melakukan sebuah amal yang perkara khilafiyah antara para ulama, engkau melihat yang berbeda, mengamalkan yang berbeda, jangan engkau salahkan. Jangan salah. Ya ini jangan salahkan lagi, kunut kagak kunut, 11 rakaat 23 rakaat, ente kurang jauh mainnya. Celana cingkrang kagak cingkrang, ente kurang jauh mainnya. Jenggot dipotong atau kagak, kurang jauh mainnya. Kurang piknik gitu kan. Makanya majelis Selasa ini sebenarnya ini adalah sebuah terobosan baru lah di majelis yang menggabungkan ya kajian-kajian yang yang sifatnya tuh benar-benar kayak salaf banget. Kita tuh baca, kita tuh dengerin kata guru-guru kita, terus kita tuh ngikutin akhlaknya dia. Benar. Terus kita ngambil keberkahan di situ. Kita baca dari awal kitab itu, kita baca siapa sih yang ngarang siapa sih, nah sampai mana sih, sanatnya sampai bagaimana sih, sampai itu sebenarnya itu kita lagi pengen kajian-kajian seperti ini sebenarnya yang kita berasa lebih dekat sama Nih, Ane punya ini nih sekarang gitu kan. Seruan buat teman-teman terutama nih terkait dengan majelis Selasa. Sempat ditanya kan, ini kan kajian kitab sama guru kita Dr. Habib Salim Segaf membahas kitab Nasha'ih Diniyah. Sempat ditanya, Ustaz, antum kan bisa baca kitab, ngapain datang? Nah ini penting nih. Orang merasa terkadang dia sudah baca kitab, bisa baca kitab, dia nggak mau berguru lagi. Ngapain menyimak lagi? Ini kan kesombongan. Iya, benar. Padahal apalagi majelis Selasa ini, kita la uzaki alallahi ahada, tidak memuji seseorang di hadapan Allah secara berlebihan, tapi majelis Selasa ini perlu diketahui oleh semuanya.
ini guru kita ini kan mengumpulkan semua syarat yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim itu disebutkan kepada siapa kita layak berguru. Yang paling penting satu adalah kepada orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, yang jelas sanad keilmuannya. Yang ketiga, jelas amal dia di lapangan. Nah, ini udah jelas nih. Guru kita ini, Dr. Salim Segaf, dari suaranya aja lirih. Benar-benar. Suaranya lirih. Nggak ada suara mudah memvonis. Nasihatnya bisa dicek di YouTube, di Instagram, di mana-mana. Mengajak untuk rendah hati. Benar. Mengajak untuk takut kepada Allah. Terpenuhi satu syarat. Takut kepada Allah. Yang kedua, sanad keilmuan. Nggak usah diragukan lagi. S1 sampai S3 di Madinah. Ente S1 keterima aja belum tentu gitu. Nah, ini S1 sampai S3 sanad keilmuannya pun nggak sombong. Mana pernah dia ngomong bahasa Arab jago-jago. Yang bacain Yai Atik. Bukan berarti dia baca kitab. Agak nggak sombong aja. Kita perlu sosialisasikan lah di Indonesia ini. Sebenarnya cara berguru tuh alhamdulillah sekarang tuh udah online gitu. Iya. Kita bisa lihat di online gitu. Gampang. Kita baca kitab, kita dengerin. Itu tuh insya Allah sampai gitu kan. Makanya kita senang kalau ada metode yang sudah ditinggalkan oleh orang, yaitu metode ijazah. Dulu kan Benar. Syekh Fulan ajaza li Fulan Fulan. gitu. Jadi kan ijazah itu adalah ketika kita mendatangi, ketika kita mendengar langsung dan si empunya ilmu itu mengizinkan. Nah, untuk sekarang kan sekedar ilmunya yang metodologi ini diajarkan. dirusak. Kita cukup ke maktabah, ke library, ke perpustakaan, mau bikin suatu yang ilmiah tuh yang penting footnote dan referensinya banyak, itu katanya ilmiah. Padahal ilmiah itu bukan begitu. Iya, benar. Padahal kan kalau kita bicara tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah ketika Allah mengajarkan kepada seorang hambanya secara langsung, dan syaratnya itu adalah takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, itu kan itulah yang paling ilmiah. Makanya kalau saya kalau boleh menyebut sebuah buku gitu ya, ada Majmu'ah Rasail gitu ya, karangan Imam Hasan Al-Banna, saya melihat di ujungnya tuh kok nggak ada referensi gitu loh. Kalau kita bolak-balik referensinya kan nggak ada gitu kan, nggak ada. Gitu. Dari mana? Nah, mungkin itu yang bisa menjawab pertanyaan itu siapa murid beliau yang bernama Syekh Umar Tirmizani yang mengatakan siapa Imam Hasan Al-Banna yang kau kenal. Beliau mengatakan ar-rajul al-mulham al-mauhub, orang yang berbakat yang mendapatkan ilham. Iya. Benar-benar. Menarik banget nih malam ini nih. Banyak banget yang bisa kita dapetin nih. Aduh, kayaknya nggak cukup kalau sejam 2 jam ngobrol begini, Bib. Benar-benar. Kayaknya mesti kita cari hari-hari lain nih. Siap. Ya udah. Ngobrol berfaedah. Ngobrol faedah. Tapi ada yang kurang nih, Bib. Kopi mana kopi? Iya. Jahe. Kan lagi puasa. Tapi teman-teman jangan lupa ya, kita bakalan ada sering podcast kayak begini yang nantinya juga bisa kita perkaya dengan segala banyak informasi, dan juga nanti mungkin kita bisa undang teman-teman yang ada di luar sana lah yang kira-kira bisa berkolaborasi sama kita, bisa ngobrol-ngobrol. Ada lagi nak yang mau disampaikan nih kira-kira? Biar nggak habis, ditahan dulu deh. Tahan dulu aja ya. Kita masih ketemu lagi insya Allah. Insya Allah majelis Selasa tidak hanya monolog dari Habib Dr. Salim, tapi insya Allah nanti kita isi dengan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan memberikan faedah kepada para subscribers. Insya Allah, amin. Yang jelas, jangan lupa subscribe channel Majelis Selasa. Oh, mantap. Loncengnya, kleng. Facebooknya juga Lonceng, ada lonceng. Facebook Majelis Selasa, Instagram Majelis Selasa. Bisa di like juga. Iya, di like dan di follow. Biar ada reminder, loncengnya kling. Dan share, komen. Ya. Mudah-mudahan. Insyaallah. Terima kasih banyak nih teman-teman sekalian nih. Asatid semuanya, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat ya. Amin. Gaya-gaya kita begini. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.